Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, yang mana Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Tidak ada makhluk yang diberi kenikmatan besar melebihi orang yang diberi kekuatan bisa menjalankan sholat walaupun hanya 2 rakaat, apalagi sholat fardu berjamaah subuh di dalam masjid. Itu amal yang paling besar, apalagi subuh berjamaah di masjid hari Jumat bulan Ramadan, sholatnya di Mekah. Itu sudah semua amal kalah semua itu. Mari kita ikuti mengenai doa dan zikir. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masyaallah. Ini ada yang meriwayatkan tapi bacanya banter. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Rawahu Tirmidzi. Dalam satu riwayat wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa bana lahu baitan fil jannah. Hadis riwayat dari sahabat Umar bin Khattab anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau diartikan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya, baginya lah seluruh kerajaan dan baginya lah segala pujian. Dia zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan dia menghidup dan dia maha hidup, tidak akan mati. Di tangannya lah seluruh kebaikan dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Siapa yang membaca zikir itu, niscaya Allah mencatat baginya 1 juta kebaikan dan menghapus darinya 1 juta keburukan dan mengangkat kedudukannya 1 juta derajat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, dan Allah mengangkat kedudukannya 1 juta derajat dengan diganti kata lain, membangunkan rumah khusus untuknya di surga. Ini yang sulit apa? Bacanya di pasar dan keras. Ini kalau kamu tidak percaya, kalau kita tidak percaya, besok pagi atau nanti dibuktikan. Nanti terus ada orang mengatakan, oh edan ini donga buanter tengah pasar, doanya seperti tadi. Berat, pahala 1 juta itu tidak sedikit. Diangkat derajat 1 juta derajat itu tidak sedikit. Dihapus kesalahannya 1 juta kesalahan, tidak sedikit. Makanya berat sekali itu. Dalam riwayat lain sama dengan orang berjuang sabilillah. Karena beratnya itu loh seperti berangkat perang. Karena kalau belum terkondisikan daerah yang paham tentang ini, langsung pasti kok stres wong iku. Durung. Alah kowe kok meneng ya bocah kok jewer. Golekno. Tapi para rohidin. Saya tambahi lagi satu hadis
An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhiratin idza arada an yaquma minal majlis subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada ya. Salah pemberitakan ya. Pertanyaan ngawasi mangke mlebet. Jawab iya. Dan ada pertanyaan ini. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhiratin idza arada an yaquma minal majlisi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajulun ya Rasulullah innaka la taqulu qauman ma kunta taqulu fi ma madha qala kaffaratun lima yakunu fil majlisi rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami anhu ia berkata Rasulullah SAW pada akhir majlis ketika hendak berdiri beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau diartikan maha suci engkau wahai Allah dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasanya tiada persembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku minta ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Siapa saja yang membaca takzikir itu, maka ketika itu ada seseorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah mengucapkan satu ucapan yang belum pernah engkau ucapkan sebelum ini. Apa faedahnya? Beliau bersabda, bisa menghapus dosa yang terjadi di dalam majelis tadi. Terus ngeten iki, masa orang ngaji ada dosanya? Dosa itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kita di dalam masjid tapi hati kita ngerasani orang. Kita di dalam masjid tapi hati kita benci pada orang lain. Kita di dalam masjid tapi hati kita sombong. Itu juga sebuah dosa. Dan siapa yang berada di majelis, baik majelis ngaji, jagong, nonton bola, bareng-bareng orang kata nobar, nonton bersama, apa yang kita ucapkan di saat kita kumpul orang banyak, ada yang menggunjing orang, ada yang kata-katanya kotor, ada yang mencaci maki orang. Itu majelis-majelis itu ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, maka kafaratnya, kafarat itu sesuatu yang melebur. Kafaratnya membaca tadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang pakai zikir lain, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga bisa pakai itu, pakai subhanallah bihamdika tadi juga bisa. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi banyak ya riwayatnya.
Ada yang ini ditambah depannya subhanallah wa bihamdihi. Faqalaha fi majlisi dzikrin kanat kattabi'i yudba'u alaihi wa man qalaha fi majlisi lagwin kanat kafaratan lahu. Rawahul Hakim. Ini manfaatnya ganda. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang mengucapkan itu ketika ia mengucapkannya di majelis zikir seperti ini, nanti ditutup tadi, maka ucapan itu seperti segel yang dipasang padanya. Jadi amal yang kita lakukan di majelis zikir, baik ngaji atau zikir, itu langsung dibungkus rapi, disegel. Dan ini tidak akan hancur segel ini sebelum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mengucapkannya di dalam majelis jagong, maka itu akan menjadi penghapus dosa di saat itu. Artinya apa? Artinya baik itu majelis zikir atau majelis main-main, dolanan, itu ketika orang ini sebelum menutup majelis membaca itu, maka ada manfaat yang luar biasa. Tapi jangan gini, jangan mendem kok terus maca itu, enggak. Malah mendem, hapusnya bukan itu, ya taubat yang sungguh-sungguh, karena itu termasuk dosa besar. Maka tobatnya tidak cukup astagfirullahaladzim, harus dihentikan seketika itu dengan syarat-syarat tobat. Mungkin saya hanya akan menjawab walaupun tidak ada pertanyaan, bagaimana hukumnya melihat bola. Hukumnya melihat bola mubah, artinya melihat juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kan bisa melalaikan sholat, yang melalaikan itu yang haram. Walaupun tidak melihat bola, kalau lalai sholat juga haram. Tapi kan yang main buka aurat, kalau buka aurat melihatnya haram, tidak melihat tidak haram. Jadi yang dibahas ini main bolanya tak itu loh, main bolanya tak itu. Tapi kan totoan, yang haram totoannya. Tapi kan pertengkaran, jotos-jotosan, bahkan ada yang terbunuh. Walaupun tidak melihat bulan, jotos orang juga haram, membunuh orang juga haram. Ya. Jadi jangan dibahas kemudian rangkaiannya. Akhirnya menerjang waktu sholat dan meninggalkan sholat, itu yang haram yang mengadakan. Kenapa diadakan di waktu yang menerjang sholat? Walaupun macul mencari nafkah untuk istri ketika tidak sholat juga haram. Tapi dzatiyahnya nonton bola itu mubah. Nah, adapun rangkaiannya akhirnya ada totoannya yang haram. Akhirnya tidak sholatnya yang haram. Akhirnya melihat wanita di depannya, itu melihatnya yang haram, dan seterusnya. Ya, jadi awal hukumnya adalah mubah. Kalau ada rangkaian-rangkaian yang lain, maka itu hukum-hukum yang timbul baru. Ini tidak ada pertanyaan, tapi saya uraikan karena baru rame-ramenya melihat bola. Saya kalau final insya Allah tak delok sampai akhir, tapi final tok. Kalau tidak final, kalau ada ulangan tak delok ulangannya, kalau sudah masuk ya wis. Ingin tahu skornya siapa dan berapa, itu tok. Tapi kalau final ya dimelei. Ada Mbah Yai yang dawuh hobinya melihat bola. Terus ada yang tanya, terus itu tahajudnya gimana Mbah Yai? Dijawab, loh, wong ada jeda istirahat berapa? 15 menit ya. Nah, itu dibuat tahajud sudah dapat 15 rakaat.
Tahajud kok 15 rakaat ya. Yang 12 tahajud, yang 3 rakaat witir. Dan sudah itu pas istirahat itu 15 rakaat. Alhamdulillah sudah kita ikuti, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya zikir yang dibaca ketika di pasar dan zikir yang dibaca ketika selesai atau menutup majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.